Halo viewers, jumpa dengan kita di channel Indo Posko. Kopi pahit, komentar peristiwa paling hit. Nah, namanya juga pahit, mungkin ya kalau ada komentar-komentar ya yang pahit-pahit, yang penting manfaat bagi kita, ya kan? Oke, kita ngobrol-ngobrol ditemani sama pemret kita, pemret Indo Posko, Bang Aro. Halo Bang Aro. Halo juga, Bang Ber. Editor senior kita Bang Wahyu, ya Bang? Halo. Kita masih capek ya, habis ngedit. Iya. Aduh, habis jatilan, kepala pusing. Kalau Nama, kita nggak ngopi, waduh, konslet kepala kita. namanya kopi pahit harus ngopi. Betul. Ngopi dulu, ngopi. Kopi itu khasnya pahit ininya. Tapi memang Enak bikin ya, otak kita seger. Kopi yang dibuatin oleh OB kita, Iya. Boim. Bang Wahyu, aku tadi baca di berita salah satu teman kita, katanya si Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin mau diganti. Kenapa sih? Ya, kayaknya terkait sama kasus-kasusnya dia, Bang. Ada 3 kasus yang KPK tangani kan. Ada di Lampung, di Tanjung Balai, sama di Kalimantan. Oh, yang paling hit itu yang Tanjung Balai itu ya? Tanjung Balai. Bukan. Tukar. Bukan, ya. Berita itu kan. Nah, Itu Iya. paling Dia. kasus-kasus itu yang mungkin buat partainya juga nggak nyaman tuh, Bang. Kan- Golkarnya ya? Iya, Golkarnya pasti nggak akan nyaman dengan kalau dia masih tetap ada di situ gitu. Dia kasusnya apa sih? Dia mau nyuap penyidik KPK apa gimana sih? Kayaknya dia jadi mediator, Bang. Mediator. kasusnya itu ya? Iya, jadi Oh. mediator dari kasus-kasus itu gitu. Oh. Ya kayak abang jual beli motor lah. Ah, Nah, dia itu perantaranya lah gitu. dapat cuan dong. Dan- Cuan dong. Iya dong. Oh, maklar motor tadi berdua. Iya. Mana masa dia? Ada kemungkinan. Tapi kan duitnya dia banyak. Masa begitu-begitu? Mau enggak lah. Ya. Iya. Masa dia mau ngambil cuan dari situ? Tapi emang saat ini menjadi fokus utama tuh Ya. Aziz yang sekarang sejak sidang kemarin ya, Iya. AKP Robin penyidik KPK Robin. sempat mengungkapkan beberapa fakta persidangan. Nama dia disebut-sebut terus. Itulah. Ah. Dan akhirnya muncul lagi nih, Bang Aziz dijadikan sorotan publik lah. Trending topic. Iya, Jangan-jangan- paling hit lah. Iya. Jangan-jangan dia udah jadi tersangka KPK. Nah, itu yang belum kita tahu. Jangan-jangan Karena ya. sampai saat Jangan. itu KPK berapa kali kawan-kawan media konfirmasi, ya masih mendalami. Masih membantah, Oh. ya, membantah Bukti untuk jadi segala tersangka. macem. Gitu. Padahal fakta persidangan sudah terungkap. Tuh. Tentunya. Tapi mungkin KPK perlu melengkapi bukti-bukti kali ya. Iya. Seperti halnya kasus-kasus sebelumnya, nggak mau keseleo ketika ternyata tidak terbukti. Gitu. Ya kan kebanyakan dari kasus-kasus KPK kan tidak pernah ada yang namanya kasus itu tidak orangnya tidak jadi tersangka gitu. Itu yang KPK makanya lebih berhati-hati dibandingkan Iya, aparat hukum lain. soalnya KPK kalau sampai SP3 malu. Iya, Iya. Udah boleh kan SP3? udah boleh sih. Udah boleh kan? Boleh, Dulu nggak sudah boleh, sekarang boleh. Iya. Iya. Sebenarnya sih lebih nyantai KPK. Cuma kan dulu-dulu kan tradisinya tidak ada Iya, SP3, Bang. iya, betul. Kita tunggu aja. Tapi kasusnya si Robin itu apa sebenarnya sih sama si wali kota Tanjung Balai ya? Ya Bang ya? Iya, Tanjung Apa Balai. sih sebenarnya masalahnya itu? Sebenarnya kan di KPK itu kan ada etik tuh, Bang. Ada etik bahwa si penyidik tidak boleh ketemu dengan calon tersangka ataupun orang yang disidik. Oke. Kan. Ini pada kenyataannya mereka ketemu sih Si siapa? si Robin dengan Robin dengan si penyidiknya itu, iya, dengan wali kotanya wali itu. kota Tanjung Balai. Tujuannya apa? Biar apa? Sahrial. Ya, M Syarial. Tujuannya sih belum jelas apakah minta tolong atau apa gitu. Ya intinya tahu tangan Cuma Allah ya. ya, TST. iya. Cuma yang jadi masalah kan si A ini kan jadi entah mediatornya kasus ini gitu, Bang. Seharusnya kan tidak boleh bertemu nih. Iya. Tapi katanya waktu pertemuan itu di rumahnya si Bang Aziz ya? Iya. 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 Ada wakil ketua KPK di situ, kasus itu juga nggak?
Iya, kayaknya sampai di Sejauh periksa ini etik. Kan? informasinya sih hanya 3 orang doang, Bang Ajis, terus yang wali kota nonaktif Tanjung M Balai. Saryal dengan penyidik KPK Robin itunya. Tapi kan si itu kena sanksi kode etik. Iya. Bertemu Ya, dengan orang yang dengan berperkara. wali kota Iya. itu ininya M Saryal itu. Menurut Iya. gua tuh ya, sebagai wakil ketua KPK dengan dia kan membawa lembaga ya. Iya. Dia kan cermin dari lembaganya, pimpinan lagi kan. Ketemu dengan orang yang sedang diperkarakan oleh KPK. Menurut gue ini sebagai pengamat abal-abal, pengamat abal-abal, itu udah parah loh pelanggarannya nggak sih? Iya nggak? Tapi kok sanksinya cuma potong gaji, walah enak banget. Gaji pokok lagi. Gaji pokok. Gajinya ibaratnya 70 juta, ya kan? Gaji pokoknya 6 cuma juta. 5 juta, dipotong berapa persen? Nggak ngaruh. Ini kan efeknya nanti menjadi kewibawaan KPK. Iya, masalahnya memang Dikhawatirkan. yang kita kadang-kadang kita agak merasa sedih itu ya. Rasa malu di antara para pimpinan gitu kayaknya nggak ada gitu ya. Jelas-jelas juga. Menurut gua pelanggaran paling parah itu adalah ketika orang yang berperkara bertemu dengan dia nggak? Iya, padahal kalau di Jepang Wah, telur busuk satu aja dia mundur. Oh, iya, di Singapura ada KRL telat 5 menit, 1 menit kalau nggak salah. Mundur dia langsung, malu dia langsung. Di Indonesia mana bisa? Malu mundur, suruh mundur gitu. Aib kalau mundur malah. Iya. Jadi emang menanamkan jiwa tanggung jawab yang besar itu yang agak susah ya mungkin Iya, di antara benar. kita ya ininya. Benar. Nah, kembali ke Bang Ajis tadi, ini menjadi kasus menarik ketika 3 kasus yang menyeret nama Bang Ajis. Yang tadi dibilang kan, Tanjung Balai. Ada lagi? Siapa lagi? Terus DAK tuh dana alokasi khusus Lampung Tengah ya di tahun 2017. Oh, kena juga dia? Kena juga. Dia ngapain? Ngapain? Itu kayaknya dari keterangan dari Bupati Lampung Tengah, dia dapat fee 8% kalau nggak salah. Diduga mendapat fee 8% dari DAK. Udah dibantah itu, Bang. Iya, dibantah sih, ya dibantah. Iya, tapi anggap aja itu nggak terbukti lah. Ya, terus yang ketiga yang itulah Bukar. Bukan Kasus yang lagi berita. Jadi kasusnya kalau nggak salah penyitaan ya? Apa sih pengembalian sitaan aset kalau nggak salah ininya. Sebenarnya sih ya jadi mediator itu aja karena yang berperan kan di situ yang disebutkan kan diduga siapa yang penyidik KPK Robin. Dengan Maskur tuh pengacaranya. Tapi yang gue bingung begini, kalau memang Bang Aziz itu ingin mendapatkan keuntungan, tapi di fakta persidangan dia ngasih duit loh, Bang, ke penyidiknya. Nah itu. Ya, jadi waktu itu pinjam. Atau jangan-jangan dia dapat 1.000 dikasih 50. Ya. Oh, tapi enggak lah ya. Oh, dikira fitnah lagi nanti itu. Ya sejauh ini sih dia ngebantah. Ngebantah ya? Bantah ini. Walaupun dia minjemin ya. Iya. Bantahannya sih minjemin 200 juta itu. Ya kalau sama temen kan boleh, Bang. Kayak abang sama saya pinjam-pinjaman kan boleh. Kita teman lama. Iya. Ini baru teman di sini. Mana ada. Tapi ya biarlah mereka yang tahu ya. Kita mah sebagai orang pengamat abal-abal sebenarnya cuma merasa sedih aja sih pimpinan lembaga kita kok begitu gitu loh. Budaya malu tuh nggak ada gitu loh. Yang menjadi pertanyaan kita kan anggota dewan yang terjerat kasus korupsi kan sebenarnya nggak hanya 1 orang doang. Iya. Bahkan lebih banyak. Itunya. Tapi kok nggak kapok-kapok ya ini ya? Ya, makanya DPR kita kan salah satu instansi tingkat korupnya tertinggi ya kan? Ya. DPR. Soalnya ini malah diisi orang-orang yang itu tadi secara mentalnya aja yang aduh sedih dah gue lah kalau mikirin ya kalau ya sejauh ini sih kita kalau dewan menanggapi dugaan kasus yang melibatkan Bang Ajis itu kan masih melihat wait and see, artinya melihat perkembangan kasusnya. Iya. Kalau kasusnya benar-benar katakanlah biasanya tuh tradisi Jumat neraka ya, Jumat Jumat Keramat. Jumat Keramat, sorry.
Seperti itu yang tadi seperti yang selama ini KPK konferensi pers ini loh penetapannya ini. Itu kan KPK zaman dulu, zaman sekarang memang masih keramat. Mana ada, enggak lah. Berarti kalau dulu kan kita kalau meliput kan di KPK setiap hari Jumat kita nongkrong pasti ada tersangka. Iya. Dan kesan kita tuh pimpinan KPK waktu itu ganas-ganas ya. Ganas-ganas. Sekarang kayaknya gimana ya? Apa perasaan kita aja ya? Ya mungkin dari tanggapan beberapa media sih ada yang bilang sama, ada yang lebih galak, ada yang bilang lemah gitu loh, melemahkan. Apalagi yang beberapa internal kasus KPK mendera selama ini kan. Apalagi mereka sekarang TAK apalagi udah jadi ASN mereka, udah jadi ASN. Nah, itu lebih susah lagi. Tapi kalau klaimnya KPK sendiri kan catatan kasus mereka tambah banyak di tahun-tahun ini dibandingkan KPK periode sebelumnya. Catatan keberhasilan apa? Iya, keberhasilan penangkapan. Kasus yang menumpuk. Kasus-kasus yang ditangani, Pak. Secara kuantitatif. Kualitatifnya itu yang kita belum lihat. Indikatornya itu banyak itu sebenarnya. Tapi kalau kualitatif juga sebenarnya 2 menteri kan. Di zamannya ini 2 menteri diciduk ya. Berarti sebenarnya masih oke juga sih KPK ya. Masih oke. Tapi walaupun masih banyak yang nyinyir ya. Iya. Tapi sebenarnya melihat banyaknya desakan sejumlah pihak tentang dugaan kasus yang mendera Bang Ajis, ini tantangan juga bagi KPK ini. Iya. Tantangan berani nggak gitu? Nah, itu dia. Tantangan berat karena wakil ketua DPR loh. Iya. Karena apa? Di persidangan sudah ada fakta persidangan. Maksudnya dari persidangan kemarin AKP siapa? Robin. Kan sempat disebutkan. Dan itu harusnya menjadi acuan KPK untuk bisa melakukan tindakan, tapi sejauh ini kan masih mengumpulkan bukti-bukti. Aliran dana udah ada ya kan? Udah KPK udah ada buktinya masuk ke. Kalau dalam kasus itu ada dua alat bukti ya? Udah, kalau alat buktinya udah. Bahkan ini dibantah katanya pinjaman, ya betul ininya. Ya tinggal mungkin KPK sekarang masih nyadap Bang Ajis kali. Seperti biasa-biasa. Mau di sana juga percuma, orang udah tahu dia lagi diincer. Ya, jangan tiba-tiba kayak Harun Masiku aja hilang, Bang. Hilang. Orangnya hilang. Oh iya, Harun Masiku mah. Ya tinggal peran publik aja sih sebenarnya. Publik menyoroti tentang kasus ini, dugaan kasus ini kan. Kalau tekanannya kuat, kemudian alat buktinya juga sudah memadai, ya mungkin nggak lama lagi. Tapi kalau nggak kuat, ya akan diambangkan gitu aja ininya, kasusnya. Karena apalagi ini lagi nyerempet musik. Yang khawatir itu kalau ada tekanan politik. Ini makanya KPK itu kan lagi sensitif. Karena kan KPK ini kan lagi orang kan lagi diragukan gitu loh. Betul. Diragukan independensinya. Mereka dianggap terlalu pro itu beda dengan katanya begitu. Makanya ketika nyerempet politisi yang notabene adalah berafiliasi ke penguasa, ya orang menganggapnya mana mungkin berani KPK. Bagaimanapun juga hukum akan kalah ketika berbicara tentang politik. Berhadapan dengan politik. Betul. Berarti kita bisa taruhan nih, Bang. Taruhannya. Jangan taruhan, tapi kita ini aja tebak-tebak buah manis saja. Berapa bulan gitu kan. Nunggu suara tokek aja lah, Bang. Kita masih deadline ke sini? Udah lewat belum deadline kita? Udah pernah selesai belum? Dikit lagi lah ininya lah. Tapi ya kita ngobrol-ngobrol santai lagi aja lah. Yang pasti tadi yang saya katakan, ya beban KPK juga nih untuk kasus Ajis Samsudin. Iya. Bang Ajis Samsudin. Kenapa? Ya, ini kan menjadi sorotan publik. Hit lagi kan? Pahit, panas dan hit. Pahit ya kan? Kopi pahit. Iya. Apalagi teman-teman reporter kita kan menghubungin semua orang pada takut loh. Mereka umumnya tuh yang biasanya pada senang komen ditanya kasus itu nggak dulu. Gue curiga bang ada apa sih? Iya, nggak tahu tuh. Katanya juga tadi saya juga ngobrol sama reporter di bawah, kata dia ada anggota dewan yang biasanya kritis banget gitu. Tiba-tiba ditanya, wah itu kita patuh sama Ajis Praduga tak bersalah lah. Semua begitu ya? Iya. Apa karena mereka takut jeruk makan jeruk? Itu mungkin. Dan ini
selain berbicara hukum ya, berbicara politik juga nih tentang dugaan kasus Bang Ajis nih. Karena kan ya beliau dari petinggi Golkar juga kan, apalagi sekarang menjelang persiapan Pilpres. Tentu partai mengambil simpati dari masyarakat gitu. Dengan kasus ini kan otomatis akan merugikan Golkar juga. Apa maksudnya ininya? Ajis itu bisa jadi duri dalam dagingnya partai? Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Makanya mau diganti katanya. Ya, katanya. Ada nama-nama muncul tuh Mutia Hafid keluar. Dev Laksono keluar. Mungkin nggak ada diganti ya? Ya, kalau lihat aja ke perkembangannya, maksudnya kalau seandainya dia bisa membantah sesuai dengan fakta-fakta alibi dia kuat, ya mungkin partai akan mengikuti langkah mereka. Artinya mereka tidak dicopot. Tapi kalau fakta hukumnya berbicara lain, ya otomatis lah. Intinya tergantung. Itu kan pasti akan merugikan Golkar. Apalagi Pak Erlangga sendiri kan. Berarti ujung-ujungnya KPK lagi dong. Kalau KPK galak, dia kesingkir. Kalau dia masih oke lah, masih mau adem-adem aja ya. Apa mungkin ada lobby ya Bang? Ya mungkin masih lobby politiknya kan. Wah, gue yakin kita nggak tahu. Ini pasti Teste itu. Bang Ajis ini kalau malam nggak bisa tidur tuh rebahan mikirin aduh nasib itu kali. Kalau kita mikirin cicilan, kalau dia mikirin jadi tersangka nasib gua gimana nih? Aduh, jadi tersangka apa enggak siapa yang bisa gua lobby itu. Mungkin ya, belum juga kita orang apa-apa kan. Ya, pengamat laba-laba. Yang kecenderungan setiap ada kasus yang terjerat itu pasti akan ada yang memanfaatkan oknum ya. Iya. Katakanlah Bang Ajis sekarang lagi tersudut dengan dugaan kasusnya. Mungkin ada yang mencoba untuk melobi Bang Ajis membantu, tapi artinya juga bisa menipu. Nah ini Bang Ajis juga harus hati-hati nih. Katakan ada oknum. Markus maksudnya. Ya, Markus. Dia saya bisa bantu dia Bang Ajis untuk menyelesaikan ini. Dia minta duit sama Bang Ajis, begitu udah dapet duitnya hilang. Ya, itu kan kasus-kasus penipuan itu kadang-kadang. Sampai Bang Ajis percaya begitu-begituannya, on namanya dia nggak se-on itulah. Ya. Nggak se-on itulah. Tapi terkadang, apalagi ini KPK bro. Kan? Tapi jadi menarik Bang. Dia kan tersangkut kasus hukum karena dia jadi mediator. Nanti ada mediator lagi. Lapis 2. Double. Markus kuadrat. Iya, Markus kuadrat. Jadi dia Markus di Markusin ya. Itulah. Mana ada Markus di Markusin. Aduh, parah. Susah ya kasusnya Bang Ajis di Tanjung Balai ya. Dia kan selalu bilang itu pertemanan. Dengan siapa? AKP Robin ya. AKP Robin dengan. Kalau berbicara teman kan artinya berbicara secara emosional. Iya. Ketika emosional, orang minta bantu, ya enak juga kalau mau ditolak gitu loh. Cuma kan terbentur etikanya ya. Iya betul. Bagaimana dia etika memposisikan aja. Jadi dia bantuin penyidik KPK itu dengan cara diundang ke rumahnya, diajak makan dan dikasih duit gitu kali ya. Iya. Kira-kira gitu kali ya. Kalau fakta persidangan seperti itu Bang. Iya, jadi biar penyidiknya itu bekerjanya lebih semangat gitu kalau dikasih duit gitu kali ya. Mungkin kalau alasannya Bang Ajis waktu jadi saksi itu kan duit yang dipinjam 200 juta itu kan karena KP Robin ibunya sakit segala macam. Oh gitu. Iya, jadi duit itu katanya buat orang tuanya. Waduh, Bang Ajis Samsudin toh. Mantap. Kalau bener. Jiwa sosialnya luar biasa. Tapi kan pegawai KPK gajinya gede Bang. Nah, masa kesulitan. Tapi udah jadi PNS kan katanya berkurang gajinya. Ya kalau. Tapi kan polisi bukan PNS, pokoknya ya statusnya negara, abdi negara dia ininya. Tapi ketika kerja di KPK gajinya sih sebenarnya udah besar. Iya, kabarnya sih 40 sampai 50 dapat bulan. Penyidik itu? Iya. Gaji penyidik ya? Ya, seperti itu. Ya supaya emang semakin besar gaji supaya tidak mudah teriming-iming. Ya kalau gajinya 40 juta masa ibunya sakit gak ada duit sih minjem bantahan minjem wakil ketua DPR. Mana ada orang minjem wakil ketua DPR, ibu saya sakit. Nah, kalau gua bisa minjem bos ya kan. Kayak peribahasa. Gak ada maling yang teriak maling gitu. Kadang pasti udah pasti ada bantahan gitu. Iya. Kayak kita lah masih tersudut. Pasti kita kan ngebantu, bukan gua nih, bukan saya nih gini gitu kan. Ya nanti tinggal gimana aja KPK pembuktiannya.
Kita tunggu aja KPK. Kita tunggu ya Bang ya. Ya, kita tunggu lah. Dan ini akan menjadi kopi pahit, semakin pahit. Makin pahit. Kalau seandainya KPK ngambil tindakan gitu. Pahit buat siapa? Bang Aziz itu buat kita. Sama-sama pahit lah ya. Sama-sama hidup kita udah pahit ngeliatin orang yang merasa hidupnya pahit. Padahal menurut kita hidupnya manis tuh. Itu aja itunya. Nah, ya udahlah, kita lanjutin kerjanya. Iya. Oke, sip. Kita jeruk kopi dulu ya. Kopi pahit dulu. Kopi pahit dulu, pahit, yang pahit-pahit. Oke, viewers Indoposko. Kita ciao dulu ya. Terima kasih udah nonton ngobrol-ngobrolan yang nggak jelas ini, yang paling ngaco se Indoposko. Bye bye. Ngobrol kopi pahit. Bye bye. Komentar peristiwa paling hits.